Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kelompok kita akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami yaitu tentang peningkatan kesuburan dalam unsur hara sulfur atau es. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kita yaitu dengan saya sendiri Femas Triandel Pamungkas dengan NIM akhir 1058. Saya Virga Distiana Safitri dengan NIM 1010. Saya Malinda Dwi Febrianti dengan NIM akhir 1012. Saya Rizky Aditya Anggara dengan NIM akhir 1046. Saya Muhammad Samir Dinata dengan NIM akhir 1026. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, di mana kesuburan tanah merupakan faktor utama dalam keberhasilan sektor pertanian karena menentukan ketersediaan unsur hara dan air yang diperlukan tanaman untuk tumbuh optimal. Tanah yang subur mampu menyediakan nutrisi makro dan mikro dalam jumlah seimbang tanpa adanya zat beracun yang dapat menghambat pertumbuhan. Ketersediaan unsur hara dipengaruhi oleh proses mineralisasi yang mengubah unsur organik menjadi anorganik sehingga dapat diserap oleh tanaman. Namun, pemenuhan nutrisi harus disesuaikan dengan kebutuhan tanah dan tanaman untuk menghindari defisiensi, degradasi tanah, atau keracunan akibat kelebihan pemupukan. Oleh karena itu, pengelolaan kesuburan tanah yang tepat sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Pendahuluan dengan pembahasan masalah yang pertama yaitu bagaimana asal-usul unsur hara sulfur atau es. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya. Yang ketiga, bagaimana dinamika unsur hara sulfur serta korelasinya terhadap unsur hara lainnya, Yang terakhir yaitu keempat, apa saja gejala defisiensi dan toksinitas unsur hara sulfur pada tanaman. Next. Oke, selanjutnya bab 2. Yang pertama itu kita akan membahas asal-usul dan ketersediaan unsur hara sulfur di dalam tanah. Nah, sifat sulfur dimulai dari sumber alami seperti aktivitas vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil, dan pelepasan gas sulfur dari lautan. Sulfur di atmosfer dapat mengalami oksidasi dan bereaksi dengan air hujan, membentuk hujan asam yang kemudian diserap oleh tanah. Dalam tanah, sulfur tersedia dalam bentuk sulfat, yaitu SO42- yang dapat langsung diserap oleh tanaman dalam mendukung proses metabolisme. Tanaman mengakumulasi sulfur dalam jaringan mereka, dan ketika tanaman serta hewan mati, bahan organiknya mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme tanah, melepaskan kembali sulfur ke lingkungan dalam bentuk sulfida atau gas hidrogen sulfida, yaitu H2S. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor mempengaruhi keberadaan unsur hara es atau sulfur, di mana yang pertama yaitu ketersediaan sulfur dalam tanah, di mana yang terdiri dari adanya bentuk sulfur, sumber sulfur, dan kedalaman tanah yang nantinya menyediakan sulfur di dalam tanah itu sendiri. 2. Kondisi lingkungan. 1. Musim dan curah hujan. Yang kedua yaitu kondisi tanaman. Dan yang ketiga praktik pertanian, yaitu penggunaan pupuk dan praktik irigasi. Dan yang keempat, sumber sulfur di tanah. 1. Yaitu mineral tanah. 2. Bahan organik. Dan 3. Suasana pada sulfur yang ada di dalam tanah itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Malinda. Yang ketiga ada dinamika unsur hara sulfur dalam tanah serta korelasinya dengan unsur hara lainnya, khususnya dalam kondisi dominasi sulfur. Yang pertama ada dinamika unsur hara sulfur dalam tanah.
Sulfur dalam tanah hadir dalam bentuk organik dan anorganik, di mana bentuk anorganik yaitu sulfat atau SO42- lebih mudah diserap oleh tanaman. Yang kedua ada korelasinya dengan unsur hara lain. Sulfur memiliki interaksi penting dengan nitrogen atau N dalam metabolisme tanaman, di mana ketersediaan N mempengaruhi penyerapan sulfur. Ketersediaan sulfur yang cukup dapat mencegah defisiensi unsur hara lain, yang sering terjadi pada tanah dengan kualitas rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fahmi. Baik, selanjutnya di poin 2.4 ini mengenai gejala defisiensi dan toksinitas unsur hara sulfur pada tanaman, serta bagaimana proses sintesis unsur hara secara kimia untuk keperluan pertanian. Seperti yang kita ketahui, defisiensi unsur hara sulfur pada tanaman ditandai dengan pertumbuhan yang terhambat serta korosis atau menguranginya daun muda secara merata. Nah, hal ini disebabkan oleh peran penting sulfur dalam sintesis protein enzim dan klorofil, sehingga kekurangannya menghambat pembentukan asam amino esensial seperti metonin dan cysteine. Tanaman yang memiliki defisiensi sulfur juga cenderung memiliki batang yang kecil dan lemah, serta produksi bunga dan biji juga berkurang. Kelebihan es juga dapat mengganggu penyerapan unsur hara lain seperti molybdenum atau yang bisa kita sebut Mo dan selenium atau yang bisa kita sebut Se. Meningkatkan keasaman tanah serta mengganggu aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam kesuburan tanah. Toksinitas es dapat menyebabkan korosis, nekrosis pada daun serta penurunan kapasitas fotosintesis yang akhirnya akan berdampak pada hasil panen dan kualitas produk pertanian. Seperti yang kita bisa lihat, itu ada gambar daun di mana kekurangan unsur hara sulfur itu dapat ditandai dengan indikator daunnya itu menguning atau cenderung akan mengalami perubahan sesuai dengan kekurangan yang dimiliki oleh tanaman, seperti itu. Next. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sulfur adalah unsur hara makro yang penting bagi tanaman serta ditemukan dalam bentuk organik maupun non-organik. Keberadaan sulfur di tanah juga dipengaruhi oleh bahan organik, mineral tanah, aktivitas industri, dan pembakaran bahan bakar. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan sulfur termasuk dalam kondisi lingkungan, praktik pertanian, sumber sulfur di tanah, serta proses mineralisasi. Sulfur juga berperan dalam sintesis protein dan metabolisme tanaman, serta mempengaruhi interaksi dengan unsur hara seperti nitrogen, dan defisiensi sulfur dapat menghambat pertumbuhan tanaman yang menyebabkan korosis, sementara kelebihan sulfur juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi lain dan meningkatkan keasaman tanah. Oleh karena itu, manajemen pemupukan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sulfur dalam ekosistem pertanian. Next. Mungkin Saya kembali. ya, terima kasih Fahmi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.